4, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ayat 5 dan seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan topik rumah adalah gereja. Mungkin ini topik yang belum pernah didengar atau baru, ataupun juga mungkin sudah pernah ada topik tersebut, ataupun mungkin dengan istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya sama. Saya tertarik untuk menyampaikan topik ini bagi kita semua. Topik ini ketika saya coba mencari tahu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, saya kemudian melihat beberapa referensi-referensi yang saya sudah pernah sampaikan, dan ternyata di tahun 2019 pada bulan 6 saya pernah menyampaikan ini kepada jemaat, topik ini. Dan topik ini juga saya coba untuk memahami, karena ada topik lain juga yang mirip dengan topik ini, yaitu gereja adalah rumah kita. Tetapi pada kesempatan ini lebih fokus kepada topik rumah kita adalah gereja. Rumah kita adalah gereja. Ketika kita melihat pembacaan firman Tuhan ini, kalau kita yang mengetahui konteks sejarah ayat-ayat tersebut, maka kita mengetahui bahwa ini merupakan perintah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, supaya mereka dapat melakukan apa yang secara esensi harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka bangsa Israel, secara khusus bagi keluarga-keluarga mereka bangsa Israel. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bahkan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, beberapa lama kemudian baru nanti ada bait Allah. Sebelumnya juga ada bait atau tempat di mana mereka mempersembahkan korban, yaitu di kota Silo. Tetapi nanti pada masanya Salomo diperkirakan ya di abad ke-8 baru ada bait Allah. Sebelum-sebelumnya belum ada. Sebelum-sebelumnya belum ada. Bahkan pada masa kekristenan, awal mula kegerakan daripada kekristenan itu juga belum ada yang namanya gereja dalam bentuk bangunan. Belum ada. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, ketika Tuhan menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel, sesungguhnya yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya adalah melalui kehidupan di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu, perlu kita memahami apa sih yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang merupakan umat Allah, baik dia bangsa Israel maupun kita gereja Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ini tadi saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa khotbah ini pernah saya sampaikan. Topik ini di ayat
yang Kisah Para Rasul, kemudian saya coba kaitkan dengan bagian ini, ternyata inilah yang merupakan awal mula yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan baik bangsa Israel di dalam keluarga mereka masing-masing maupun gereja Tuhan. Tuhan menyampaikan pesan ini agar mereka melakukan itu di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tadi saya katakan bahwa ini saya sampaikan pada waktu tahun 2019. Belum itu ada yang namanya COVID-19. Nanti di akhir 2019 dan di awal baru masuk di Indonesia. Saya sampaikan ini, bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus mampu menjadikan kehidupan keluarga kita, rumah kita sebagai gereja Tuhan. Dan ternyata benar. Di tahun 2020, saudara-saudara, kita tahu ketika pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa gereja harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Itu bukan suatu kebetulan. Di balik ada dampak negatif di berbagai sektor ataupun aspek, tetapi saya coba untuk melihat, mengamati, ada nilai positif di dalamnya. Di mana di situ gereja, keluarga-keluarga Kristen diajak kembali untuk bisa menjadikan keluarga dan rumah kita sebagai gereja. Sebagai gereja. Puji Tuhan kalau sekarang kita sudah bisa beribadah bersama di gereja. Tapi ya kita tidak minta-minta. Jangan sampai nanti ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kembali lagi kepada topik ini. Gereja adalah, rumah adalah gereja. Apa yang ingin Tuhan mau dikerjakan, dilakukan oleh keluarga-keluarga sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Ada beberapa poin di sini yang saya coba ingin sampaikan kepada kita semua. Tujuan dan maksud rumah sebagai gereja yang pertama, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat pelatihan dan pembinaan. Kalau kita melihat esensi daripada gereja, gereja itu mungkin kita berkata, wah gereja itu adalah suatu komunitas di mana dulunya orang-orang tersebut itu dulunya orang-orang berdosa, orang-orang dalam kegelapan, kemudian masuk ke dalam perkumpulan di mana orang-orang itu sudah menjadi terang, sudah menjadi baru. Kata gereja awal mula bukan mempunyai pengertian seperti itu. Gereja itu sebenarnya mempunyai pengertian secara umum, yang artinya perkumpulan. Suatu perkumpulan, suatu perhimpunan. Kalau dalam bahasa Ibrani kahal, kalau dalam bahasa Yunani eklesia. Itu pengertiannya biasa saja. Ketika ada perkumpulan, berarti di situ ada eklesia. Gereja itu. Ditampa orang kumpul-kumpul, mabok, bermain judi, gereja itu, saudara. Mungkin saudara berpikir, wah, masa gereja? Ya itu, kalau kita mengacu kepada pengertian secara umum, gereja itu, kahal itu, eklesia itu adalah suatu perhimpunan, perkumpulan. Nanti di kemudian, ketika ada kajian-kajian secara teologis, baru gereja sudah dimaknai dalam pengertian yang berbeda daripada pengertian secara umum. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai keluarga umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus memahami dalam kehidupan kita bahwa keluarga, rumah kita harus kita jadikan sebagai gereja Tuhan. Bukan lagi yang hanya merupakan sebuah perkumpulan, tetapi gereja Tuhan harus yang pertama mampu melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Makanya kan
pada tahun 2020-2021 ketika gereja diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Wah, saya perhatikan banyak keluarga-keluarga yang kalang kabut bingung. Apalagi ketika sekolah-sekolah bilang belajar di rumah masing-masing, orang tua yang kasih ajar, orang tua bingung. Wah, stres. Gimana ini? Saya mau kasih ajar. Bagaimana caranya? Bahkan juga ketika gereja melaksanakan ibadah itu di rumah masing-masing. Ya, kalau ada gereja yang lain kasih ada buku liturgi, pokoknya ikut sajalah itu, susunan itu. Seperti itu. Ya, mungkin sedikit mudah. Tapi kalau kita kan ya, pokoknya bikin ibadah. Mau berapa lama ke? Pokoknya DP esensi daripada ibadah itu ada pembukaan, pujian, kemudian ada firman Tuhan, persembahan, tutup, sudah. Tapi banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak bisa, tidak mampu untuk melaksanakan hal seperti demikian. Dan di sini tadi, ketika kita baca apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, itu sebenarnya secara esensi Tuhan ingin memerintahkan kepada mereka harus melaksanakan pendidikan di dalam keluarga mereka masing-masing. Ajar anakmu berulang-ulang. Pada saat engkau bangun, pada saat engkau tidur, pada saat engkau makan, pada saat engkau berjalan, di segala tempat dan di segala waktu. Dan itu ketika kita melihat bagaimana bangsa Israel ataupun juga bangsa Yahudi, mereka memang mempunyai peraturan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Mereka memang melaksanakan. Walaupun ya mungkin dalam sejarahnya ada masa-masa tertentu di mana mereka baik bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi tidak melakukan hal tersebut sehingga mereka banyak kali jatuh bangun. Tetapi ketika kita melihat bagaimana sekarang bangsa Israel begitu hebatnya mereka, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang terkenal, banyak penemu-penemu yang berasal dari bangsa Israel atau dari keturunan Yahudi ini. Karena apa? Mereka kembali lagi menggalakkan apa yang menjadi ketetapan perintah Tuhan kepada mereka bangsa Israel. Sehingga apa? Mereka melaksanakan pendidikan di dalam rumah mereka. Kalau dalam perjalanan sejarah bangsa Israel dalam perantauan mereka kesana kemari dianiaya oleh bangsa-bangsa. Mereka tidak mendapatkan tempat, mendapatkan perlakuan. Sehingga mau tidak mau bagi mereka, anak-anak mereka yang tidak bisa mendapat kesempatan pendidikan, maka mereka melaksanakannya itu di dalam rumah, dalam keluarga. Ada satu cerita. Ada satu anak, dia di sekolah ya bagus. Tapi tidak lama dia dikeluarkan oleh gurunya. Dikeluarkan oleh gurunya, kemudian dia menyampaikan kepada ibunya bahwa anak kamu bodoh. Anak kamu tidak pantas untuk mendapat pendidikan di tempat ini. Silahkan orang tua yang memberikan pendidikan itu. Dan ya, terus anak tersebut mendapatkan pendidikan dari ibunya, yang memang ibunya adalah seorang guru, seorang pengajar. Kemudian ya dididik, dibina, diberikan berbagai motivasi kehidupan. Dan setelah dia besar, dia mulai bekerja, dia mulai berbisnis, dan dia mengerjakan sesuatu untuk menemukan, dan banyak penemuan-penemuan yang dia sudah hasilkan. Kemudian dia beli laboratorium di sebuah rel kereta di bawah. Kemudian dia buat satu penemuan. Penemuan itu adalah lampu. Anak itu adalah Thomas Alva Edison, orang Yahudi. Padahal hanya apa? Hanya mendapat pendidikan di
dalam rumah, tetapi mampu mendidik anak tersebut, Thomas Alva Edison, menjadi orang hebat. Bukan hanya lampu bolong, banyak. Saya tidak ingat apa-apa saja yang dia temukan. Itu dilakukan. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tetapi mereka, beberapa di antara mereka, mencoba untuk mengembalikan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai umat Allah. Ini merupakan awal perintah Tuhan. Menjadi hal yang sangat esensi dalam kehidupan mereka bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita gereja Tuhan. Bahwa sesungguhnya rumah kita, keluarga kita adalah gereja. Kalau rumah kita adalah gereja, maka kita harus melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi keluarga kita. Tapi memang ironisnya banyak keluarga yang tidak bisa menjadi seorang pengajar. Beberapa kali saya menyampaikan, ini persoalan pendidikan Kristen ini, di mana dalam pendidikan Kristen itu ruang lingkupnya selain di sekolah, guru agama Kristen, di gereja. Tetapi bukan hanya di sekolah, di gereja, tetapi juga di dalam keluarga. Tapi banyak, minta maaf, di sekolah-sekolah pun juga tidak mampu secara efektif untuk melaksanakan pendidikan karena terbatas. Kalau pelajaran agama cuma 1-2 kali, sangat terbatas. Bahkan gereja juga ada beberapa yang tidak mampu melaksanakan pendidikan Kristen. Apalagi keluarga. Sehingga banyak keluarga yang tidak mampu melaksanakan pendidikan Kristen. Mereka menyerahkannya kepada sekolah. Tapi sekolah juga tidak mampu. Tidak semua ya, hanya ada beberapa yang menurut penelitian. Sehingga ya menyerahkannya kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Silakan didik anak saya. Sehingga secara lingkup dalam pendidikan Kristen ini, sebenarnya harus dimulai dari mana? Mau mulai dari sekolah? Tidak mampu. Mulai dari gereja? Juga tidak mampu. Mulai dari rumah apalagi? Bagaimana orang tua? Banyak yang tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan pada kesempatan ini mengajar kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu bilang, ini firman ini coba ke yang enak-enak. Tetapi ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Tuhan itu lebih konsen. Tuhan itu lebih perhatian, memusatkan perhatiannya kepada keluarga dibandingkan dengan yang lainnya. Karena coba kalau kita lihat pada kitab Kejadian, kita bisa melihat di mana di situ lembaga pertama yang didirikan oleh Allah adalah keluarga. Allah menjadikan Adam dan Hawa. Kemudian mereka berdua, bukan lagi 2 tapi 1. Bahkan dalam perjanjian baru, mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi air anggur. Di mana? Peristiwa pernikahan di Kana. Tuhan lebih concern terhadap keluarga dibandingkan lembaga-lembaga lain. Karena Tuhan mau memulai pendidikan itu di dalam keluarga. Makanya kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita harus paham. Kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Allah. Kita disatukan menjadi satu keluarga. Bukan hanya untuk sesuatu dan yang hal. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan keluarga kita. Yaitu kita harus menjadikan keluarga rumah kita sebagai gereja Tuhan. Di mana dalam rumah kita sebagai gereja, kita harus melaksanakan pendidikan. Pendidikan. Pelatihan. Latih anak-anak kita. Didik anak-anak kita.
untuk mengenal Allah. Makanya di ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu sah. Dalam bahasa Ibrani-nya Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tadi saya lihat ada Ibu Titin, malu kita mau bilang ini. Dia jago bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengar baik-baik. Sema ini artinya pusatkan perhatianmu, dengar dan simak supaya engkau mengerti dan mampu untuk melakukannya. Di dalam rumah kita sebagai gereja, kita harus melaksanakan pendidikan, dan pendidikan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperkenalkan Allah dalam kehidupan keluarga. Siapa Allah itu? Allah, Tuhan kita itu adalah Allah. Ini memang ada kajian teologis. Tuhan, Yahweh, itu adalah Allah. Artinya apa? Itu Yahweh itu. Bangsa Israel ingin mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Dialah sang otoritas tertinggi. Artinya di atas segala-galanya, di atas segala kehidupan kita, di atas segala kepentingan kita, haruslah Dia yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperkenalkan bahwa Dia Allah dalam kehidupan keluarga kita, kita harus ajar, kita harus didik keluarga kita bahwa kita harus mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kalau ada persoalan, ada kepentingan, ada urusan lain, utamakan dulu Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Dikatakan Tuhan itu esa. Kalau bangsa lain, mereka mempunyai banyak Allah. Ada Allah yang memberikan kesuburan, dewa yang memberikan kesuburan, ada dewa yang bisa memberikan kemenangan atas peperangan, ada dewa yang menjaga laut teberau. Tetapi ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan persoalan di mana bangsa Mesir sementara menyerang akan membinasakan mereka, dan di depan ada laut teberau. Bagi bangsa mereka laut teberau dikuasai oleh dewa yang namanya dewa. Tapi Tuhan menyatakan kuasa. Dewa yang menguasai laut, tapi Tuhan mampu kalahkan. Sehingga di sini ingin memberikan satu pemahaman, kalau mereka mempunyai bangsa, mereka mempunyai bangsa-bangsa mempunyai dewa-dewa yang mempunyai potensi, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kuasa berbeda-beda. Tetapi Allah mereka, Allah bangsa Israel, hanya ada satu yang mampu melakukan segala perkara. Sehingga ketika kita mengajarkan siapa Allah, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha tinggi, kita harus mengutamakan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga dalam kehidupan keluarga kita ketika menghadapi persoalan pergumulan yang berat, bahkan mungkin sangat tidak akan bisa kita hadapi, tetapi ketika kita mengajarkan kepada keluarga kita bahwa ada Allah yang sanggup untuk melakukan perkara besar, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil, maka kehidupan keluarga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang pada akhirnya beralih karena apa? Tidak melaksanakan pendidikan di dalam keluarga, tidak memperkenalkan siapa Allah kita. Sebab itu jemaat-jemaat Tuhan, mari kalau kita sudah memulainya, mari kita tetap terus mempertahankan untuk tetap melaksanakan pendidikan. Tapi kalau kita belum, mari kita mulai dari sekarang. Kita ajar anak-anak kita didik anak-anak kita latih anak-anak kita. Tadi kan saya katakan di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Yang pertama kita diajak untuk mengenal Allah, dan yang kedua kita diajak
untuk dapat mendedikasikan kehidupan kita bagi Tuhan. Begitupun juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kita adalah gereja, maka kita harus melaksanakan itu. Kita mengenalkan Allah dalam kehidupan keluarga kita, dan kita harus mengajak keluarga kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu menjadi tujuan. Jangan kita berleha-leha, jangan kita berdiam diri. Kita diciptakan, kita menjadi keluarga. Allah punya tujuan, yaitu melaksanakan pendidikan dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan ibadah. Gereja, rumah atau keluarga adalah gereja. Gereja ada ibadah. Makanya di dalam keluarga kita juga kita harus melaksanakan ibadah. Bukan hanya di gereja, di rumah juga kita harus melaksanakan ibadah. Kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa, kita ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, berarti kita harus, dalam keluarga kita harus ada yang menjadi imam. Wah, Pak Pendeta, saya tidak bisa. Tidak ada dalam keluarga saya. Nah, oleh sebab itu, harus kita memberi pelatihan. Supaya kita mampu melaksanakan ibadah dalam kehidupan keluarga kita. Wah, saya kalau kami di rumah, beberapa kali istri saya tiap malam atau ada waktu, mari kita sama-sama. Kita berdoa, anak-anak kami masih kecil-kecil. Apalagi baik yang tua dan yang bungsu, namanya masih kecil-kecil, kalau mau suruh berdoa, malas. Enggak, malas. Harus mulai. Memang awal-awal stres, sudah. Stres. Tapi itulah, saya juga didorong. Saya juga punya kewajiban. Ketika saya memahami ini, saya didorong dan saya harus melaksanakan tugasnya. Harus melaksanakan perintah Tuhan ini. Bahwa kita keluarga adalah gereja. Maka kita harus melaksanakan ini. Wah, di jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami ada 1-2. Tapi ada satu yang katanya mereka keluarga suka buat ibadah katanya. Pada suatu waktu, karena ada sesuatu dari hal, mereka bilang begini, wah Pak Gembala, walaupun melalui orang lain, keluarga itu bilang Pak Gembala, orang ada ibadah juga di rumah. Ini anak bisa masuk gereja, orang ada ibadah keluarga. Mari orang bikin ibadah di pantai katanya. Gamai ini, ada ibadah di gereja katanya, tapi doang bikin ibadah di pantai. Puji Tuhan. Tapi di sini yang saya ingin coba sampaikan bahwa ya inilah sesungguhnya kita harus melaksanakan ibadah dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga, menyatakan kasih, kebenaran dan kuasa Allah. Kita sebagai gereja di dalam keluarga kita harus mampu menyatakan kasih, kebenaran dan kuasa Allah. Harus mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga kita. Ketika ada pertengkaran, ketika ada perselisihan, ketika ada masalah antara suami dan istri, orang tua dan anak, maka sebagai gereja harus menyatakan kasih. Kasih itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada, tetapi mampu meredamkan masalah dan mampu mengatasi masalah itu dengan kasih. Karena peristiwa salib kan ada peristiwa kasih. Apa? Ingin mengatasi konflik antara Allah dan manusia, mendamaikan Allah dan manusia. Begitupun juga ketika kita memahami esensi gereja dan gereja itu harus hadir dalam kehidupan keluarga, maka kita harus menyatakan kasih dalam keluarga kita. Harus menyatakan kebenaran, harus menyatakan kuasa. Kita tunjukkan bahwa di dalam keluarga kita kuasa Allah bekerja.
Bukan berarti dalam keluarga sekali lagi tidak ada masalah, tidak ada problem. Tadi malam kemarin kami keluar, suami istri keluarga, ada datang di sebelah. Sebelum pergi kemari, istri saya tanya, itu keran itu so kasih mati atau belum? Yang mana, saya bilang? Yang itu. Oh, kalau di bak muka sudah kita susu mati. Oh, sudah. Kalau di meter belum. Oh, biar aja. Di bak kok susu mati. Yang nak muta buang. Oh, sudah. Pas pulang, wah banjir. Padahal waktu itu saya bilang, wah kalau ada hujan besar, ada tsunami, minta maaf kalau di Girian mungkin bisa tenggelam, orang di Kakenturan 2 tidak mungkin mau tenggelam. Kita di dalam hati begitu. Cuma kita pikir-pikir, jangan bilang begitu. Nanti Tuhan kasih habis tuh. Karena orang kan di atas di Kakenturan. Betul jadi banjir saudara-saudara. Begini, tak buang air. Wah, saya marah-marah. Bilang sok kasih mati. Kita bilang, dia bilang itu yang di sana kasih mati. Sudah aja mau bawa cerita. Kita bilang ini, nggak bilang ini. Wah, pokoknya baku ambil keras sudah. Kita bilang mau bayar banyak ini torong pe air ini. Biasa cuma bayar berapa puluh ribu ini karena orang gereja kan ada diskon murah. Tapi kalau banyak begitu tak mau bayar mahal. Berapa ratus ribu tuh mau bayar ini. Wah, pokoknya baku ambil. Cuma kita pikir-pikir, cuma gara-gara 200 ribu ini atau 300 ribu mau bayar air, damai sejahtera hilang, lebih baik baku-baku baik. Tapi dalam hati cuma 200-300 ribu, besok paling ada orang kasih doi pak kita ini, lebih dari itu. Biar daripada damai di hati hilang. Damai sukacita lebih berharga daripada doi. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Ini mungkin sederhana, bagian dari kehidupan keluarga kita. Dan mungkin bapak ibu yang sudah lebih lama berumah tangga, yang sudah lebih juga berpengalaman, yang sudah mewujud nyatakan kasih itu. Tapi mari kita tetap terus, kita harus mengetahui dan mampu untuk mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan keluarga. Yang terakhir, menjadikan bahtera bagi seisi rumah yang membawa dalam keselamatan. Keluarga sebagai gereja Tuhan itu bisa digambarkan sebagai bahtera. Sama seperti keluarga Nuh. Keluarga Nuh. Ketika Tuhan menurunkan air bah, tapi Tuhan menyiapkan bahtera bagi keluarga mereka supaya mereka boleh ada dalam keselamatan. Begitupun juga sebenarnya gereja. Tuhan ciptakan, Tuhan adakan gereja supaya membawa jemaat-jemaat Tuhan ada di dalam keselamatan. Begitupun juga ketika kita memahami bahwa keluarga atau rumah sebagai gereja, maka juga kita harus dapat membawa keluarga kita ada dalam keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya serahkan kepada pemimpin. Saya rindu untuk menyanyikan Jadikan Aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku
pujian ini. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki kehidupan kita, keluarga-keluarga Kristen, menjadi keluarga-keluarga yang mampu menjadi gereja Tuhan, yang mampu mewujudkan, menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Mari kita berdiri. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, biar kau menyatakan kemuliaan bagi gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini, mengembalikan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga Kristen, menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang dapat memberkati bangsa kami ini, dimulai dari keluarga-keluarga Kristen. Haleluya, haleluya, glory Jesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita harus terbeban, dimulai dari kita, memberi dampak bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga lain. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar semua suaraku datang menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bagi kami pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajak kembali kami pada rancangan Tuhan, mengembalikan kami untuk mau bergandeng tangan satu dengan yang lain, karena kami adalah satu tubuh Kristus, yang lemah yang kuat menopang yang lemah. Haleluya. Yang kuat mengangkat yang lemah. Yang lemah jangan menghakimi. Yang kuat, semua punya tugas dan fungsi masing-masing. Kami mau berjalan sesuai dengan fungsi kami sebagai keluarga-keluarga umat Tuhan. Kami punya tugas dan tanggung jawab selama kami masih ada di dalam dunia ini. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus berbicara kepada kami, menyatakan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu
Kami akan memberikan korban persembahan. Kami akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita semua yang hadir di pagi hari yang indah ini, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari, berikan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati. Dan singers musik akan memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.